Yo, halo guys, balik lagi dengan kabar. Kita akan bermain setiap detik dapatkan satu speed. Wall speed itu kalau nggak tahu, itu olahraga dong. Kan kirain ya tahu bulan ini udah selesai Dan jangan lupa like ya. Mari kita tuh. kalau keluar pun kak dengar bulan ini nggak keluar. Aduh. Sini. Ketika orang kami kau. Oh, kunci. 3,5 juta lah. Nggak tukin. Tukin. Itulah perlunya sekarang kasih kuliah. Itulah nih usaha dulu itulah kak ya iya kak. Yo sama kakak juga bantu lah karena bisa di lobby. Itu dekat. Mana bola ya? Nanti. Ini apa? Mulai kencang. Kita harus menang. Kopi tak ya? Nah, dia nggak kopi lagi. Alhamdulillah, sampai juga. Set. Oke guys, jika kita sampai. Lari. Ke sini. Seperti ini atas. Hampir aja. Lumayan. Lumayan cepat. Alhamdulillah. Halo guys, capek deh.
kita skip sampai 500. Oke guys, kita udah 600 kecepatan. Ya. Sahur buat mama. Halo bang, Sahur. gimana? Dan jangan. Yuk. Hai, awak si ini ayam, si Rakbal mie ayam. Man, sama ini Beda ya? Mana? Oh, beda. Ini. Terlalu gampang ini. Ini juga terlalu gampang. Mantannya? Terlalu gampang. Terlalu gampang. Nggak mau lah. Busuk-busuk mantang. Lepas. Nggak bisa loncat dong. Ini. Hah? Apa ya Ini batu. Lepaskan semuanya. Di hati tidak ada apa mereka. Sekali injak, 2 kali injak, sekali injak, 2 kali injak, sekali injak, 2 kali 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 injak, 2 kali. Kalau lagi aja hampir. Ada minum banyak-banyak. Tadi waktu buka puasa minum banyak-banyak. Berapa gelas? 1. Kan banyak juga. 1 gelas hijau tuh banyak. Kalau 1 gelas kecil segini mana banyak? Begini. Yuk kita ikut lomba. Kasih, ambil kertas ini dek. Masukin tas bawain. Mandilah dek, sikat gigi-gigi. Udah habis. Sore ini mandi ya? Ya. Nah ini dia. Capek kita cari. Hehehe. Kuat juga ini cas. Nah. Wow, 10.000. Powerbank ini. Ini powerbank nih. Enggak. Bukan powerbank. Just cadang. Just cadang. Yuk kita. Pew, pow, pew, pow. Oke guys. Sudah. Saking banyaknya sehingga keberadaan NATO jadi ini kecilnya dinilai nih mendominasi dari dibandingkan pelan negara-negara jadi yang tidak bergabung ke dalamnya. Ya, negara yang tidak bergabung salah satunya ada Cina, ada Korea Utara, ada Rusia. Pokoknya negara-negara besar yang sering gampang. memberontak atau berseberangan dengan Amerika, nah itu tidak bergabung Tapi dengan NATO. kalau Lalu setelah bertahun-tahun nih, berpuluh-puluh tahun, NATO nggak ini mungkin bisa dikatakan berkuasa. Mereka cukup kuat gitu ya. Setiap ada yang perang, kalau misalkan anggotanya ada yang ganggu gitu, pasti negara-negara yang tergabung di dalam NATO akan bersama-sama membantai negara yang menyerang tersebut. Lalu, saking sudah lamanya mereka berkuasa, tiba-tiba Rusia nih yang semenjak dulu berseberangan dengan Amerika mulai enek. Nah, ini semua gara-gara NATO yang notabene dikontrol oleh Barat dan Amerika itu mencoba untuk mencaplok atau menarik Ukraina agar bergabung dengan mereka. Nah, di saat itu Putin nggak terima. Akhirnya kan perang tuh sampai sekarang antara Rusia dengan Ukraina karena si presidennya Ukraina tuh ngebet banget pengen masuk NATO, tapi NATO malah PHP gitu kan. Nah, jadi ketika Putin udah enek banget, akhirnya Putin mengajak negara-negara aliansinya untuk membuat tandingan NATO, yaitu BRICS. lepaskan semuanya. Tandingan dari NATO, tandingan dari aliansi negara-negara barat. Kabarnya nih ya, BRICS ini berdiri gara-gara ya banyak negara-negara yang tidak tergabung ke dalam NATO mulai jengah karena di dunia ini bangsa Eropa dan Amerika terlalu mendominasi. Apa-apa mereka ikut campur dan selalu berkuasa gitu. Lalu seperti apakah BRICS ini? Dan ada isunya, negara kita Indonesia ikut tergabung ke dalam BRICS, ikut tergabung
langsung aja kita bahas secara lengkap tentang fakta dari bridge ini di sisi lain. Dapat apa? Kok tiba-tiba beli guys? Habis itu enggak dapat apa-apa. Nah, oke, kita bahas proses lahirnya bridge. Jadi bridge ini sebenarnya adalah singkatan dari negara-negara yang tergabung di dalamnya. Dalamnya itu ada Lepaskan Brazil, semuanya. China, dan South Africa. Nah, pada awalnya nama bridge itu belum ada S-nya, jadi baru BRIC. Terakhir South Africa atau Afrika Selatan gabung, barulah ada huruf S. Bridge ini sendiri terbentuk pada tahun 2006, yang mana istilah ini dibuat oleh seorang ekonom yang bernama Jim Daniel, yang percaya kalau pada tahun 2020 keempat negara yang tergabung di dalam bridge sebelum ada South Africa gitu ya, akan bisa mendominasi ekonomi global. Nah, dia percaya tuh. Lalu menurut informasi yang gue dapatkan nih ya, terciptanya bridge ini ada peran Rusia di belakangnya yang memprakarsai terbentuknya bridge. Presiden Vladimir Putin, presiden Rusia, itu menyampaikan gagasannya untuk membentuk kerjasama multilateral di sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Dan akhirnya pertemuan yang diadakan pertama kali pada tanggal 20 September tahun 2006 tersebut akhirnya menjadikan Rusia sebagai tuan rumah pertemuan Menteri Luar Negeri pada tanggal 16 Mei tahun 2008. Nah, lalu singkat cerita, tanggal 9 Juli tahun 2008, itu pertemuan antara kepala-kepala negara yang bergabung ke dalam bridge itu diadakan. Nah, lalu setelah diadakan pertemuan itu, singkat ceritanya, pada tahun 2011 barulah Afrika Selatan ikut bergabung ke dalam bridge. Mungkin kalau kita lihat ya, negara-negara yang tergabung ke dalam bridge ini nggak semua negara-negara kuat. Ya, seperti NATO lah gitu ya. NATO kan banyak banget negara kuatnya. Tapi, negara-negara yang tergabung ke dalam bridge ini nggak bisa diremehin, geng. Yang mana, kita harus ingat ya, salah satu yang tergabung di sana ada Cina. Cina, pertumbuhan ekonominya sangat pesat dan bahkan dikabarkan sudah melewati perkembangan ekonomi Amerika. Ya, walaupun di dalam pemberitaan dikatakan Cina baru bisa melampaui Amerika pada tahun 2030. 10 menang. Achievement. Gateway. Sih kamu udah jual minggu depan. Bukan ya? Alah. Sementara ada Rusia juga di dalam bridge. Rusia merupakan sebuah negara paling besar di dunia, daratannya paling luas. Nah, lalu ada lagi India. India ini adalah negara dengan jumlah penduduk terbanyak, yaitu dengan populasi 144 miliar jiwa. Nah, ditambah lagi India sekarang perekonomiannya semakin meningkat, semakin pesat gitu. Apalagi sekarang mereka menguasai di bidang IT. Ya, mereka ini satu tingkat di atas Cina, yang mana Cina juga rame banget, 1,43 miliar jiwa. Nah, lalu berbicara tentang negara India, Cina, ditambah lagi dengan Brazil nih. Nah, Brazil itu jumlah penduduknya juga banyak. Jadi kalau kita totalkan nih antara tiga negara itu aja ya, Brazil, Cina, dan India, itu total jumlah populasinya mencapai Oke guys, 7.000. Sekencang apa? Ada 4 yang gratis. Klim. Kok udah diulang ya? Dari sini. Gak tahu. Aduh, susah sih bulan. Ini bulan. Kok ngerti? Mereka sih guys. Itu ya apaan? Gampang nih. Gampang mati. Susah mati. Gimana sih sebenarnya? Alah, ya udah guys, segini aja nih episode. Bye.